selamat datang di Tali Kata Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Jaya. Baik, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kali ini kita akan membahas topik tentang ekonomi digital. Ya. Kebetulan kami ada di Pulau Dewata di Bali, sehingga nanti akan mengarah kepada terwujudnya Bali Digital Island, kira-kira begitu ya. Di studio telah hadir Pak Yusar selaku pengurus dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Selamat datang Pak Yusar. Ada Pak Nur selaku Ketua HPN Pengusaha Nadiin dari Provinsi Bali, dan yang spesial ada Mas Ardi ya. Beliau dari Tegal. Beliau adalah Wakil Bupati Tegal dan sekaligus pengusaha, termasuk juga dia salah satu penggerak organisasi Himpunan Pengusaha Nadiin Bendara Umum, Mas ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian, langsung aja kita bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Mas Ardi, selamat datang. Terima kasih. Nur, terima kasih waktunya Pak Yusar. Nah, kalau kita lihat Bapak sekalian, saat ini kan ekonomi digital menjadi hal yang luar biasa diperbincangkan ya, apalagi sekarang event G20 juga mengarah ke sana ya. Nah, kira-kira isu apa nih yang mencuat akhir-akhir ini? Karena terus terang sebelum G20 pun pemerintah Provinsi Bali ya sudah mendeklar namanya Bali Digital Island ya, di mana orang-orang nomad, orang-orang dari warga negara asing sudah mulai berdatangan di Bali. Mereka work from Bali, kira-kira begitu. Nah, tinggal apa nih peran kita sebagai warga negara Indonesia, warga Bali untuk ikut mengisi konten itu, karena jangan sampai ini malah ada apa istilahnya tanda petik serangan baru ya dari luaran sana kalau kita nggak siap nih. Nah, apa saja yang mungkin kita bisa angkat dan isu-isu apa yang mencuat saat ini dan gagasan apa yang bisa kita eksekusi dalam waktu singkat, karena tali kata ini Mas adalah harus menjadi aksi nyata. Nah, kira-kira gitu. Oke. Ya, mungkin perkenalan dulu Mas Ardi ya. Kira-kira bisa dijelasin Mas latar belakang dan profesi saat ini. Silakan Mas Ardi. Ya, terima kasih. Saya nama lengkapnya Sabillah Ardi. Panggilannya Ardi. Lalu kemudian saya usia 39. Nah, under 50, under 40 ya. Dikit lagi. Sebaya anak saya. Masih diskon setahun. Lebih banyak saya waktu kecil tuh di Bandung, karena memang saya lahir besar di Bandung. Sampai SMP saya SD-nya negeri, lalu SMP-nya saya sanawiyah, SMA saya di Amerika, lalu lanjut kuliah di Amerika di Temple University. Saya ambil Information Science dengan minor in Business. Profesi saat ini sebagai Wakil Bupati Tegal, periode 2019 sampai 2024. Gitu. Mau-maunya ya jadi wakil bupati ya? Ya kita bergantian lah ngurus negara. Oke. Pada saatnya kita berbakti. Oke, siap. Thank you Mas Ardi. Gimana Pak Yusar sama Pak Nur ini kira-kira? Mas Ardi ini kalau kita proyeksikan ya, anak-anak muda under 40 Pak Nur, ini peluangnya seperti apa nih? Terima kasih, saya pikir cukup bagus ya. Karena memang backgroundnya dari digital ya. Jadi kalau bisa dia memang memberikan kontribusi, khususnya menjadikan Bali sebagai island digital ya, itu cukup bagus. Nah, ini orang-orang yang begini yang harus kita cari, yang harus kita himpun, sehingga bisa meningkatkan pendapatan daripada anak-anak muda, pengetahuan anak-anak muda, kemudian juga bisa membanggakan daripada bangsa ini. Ini yang harus kita cari gitu loh. Jadi pantas kalau misalnya nanti seperti Pak Hardi ini kita promote kan itu toh, untuk bisa membantu diberikan kontribusi di Bali. Oke. Untuk teman-teman di Bali sendiri sudah mulai ke sana nggak Pak? Artinya mindsetnya mereka sudah masuk ke digital. Ini dari Tegal loh Pak, kota yang mungkin nggak ada di map secara detail ya Mas Sorry itu sih. Teman-teman di Bali kan beda jauh nih sama komunitas di Bali. Ini sudah ada kesiapannya nggak Pak gitu? Ya, saya pikir Bali ini tempat
lalu lalang wisatawan mancanegara ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang asing. Cuma berinteraksi sebatas transaksi jual kerajinan. Belum ke arah bagaimana digital transaction gitu Pak. Nah, jadi dengan topik yang kita hadirkan pada saat ini mengenai digital transformation ini sangat pas gitu ya. Karena terus saja di Bali ini kan SDM ini untuk ke arah digital ini masih perlu upgrade yang luar biasa. Jadi faktor technical development ini masih perlu panjang Pak Andi. Ya memang kan ada juga di Istiqomah misalkan sudah juga melakukan upaya-upaya untuk melingkiskan antara sumber daya yang ada di Bali dengan resources ataupun sumber daya yang ada di Singapura dengan adanya kerjasama untuk magang IT di Singapura. Seperti itu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bali termasuk di Istiqomah ini Pak Andi. Sebenarnya banyak upaya yang kita ikhtiarkan untuk menjadi seorang pahlawan digital, taruhlah gitu ya, orang-orang yang berdedikasi kepada negerinya tapi dari lewat jalur digital. Tapi itu nggak mudah, ya kan? Nggak mudah Mas Ardi, ya kan? Gimana ya? Gini, jadi salah satu pengalaman saya lulus kuliah 2005 di Amerika. Waktu itu saya selama 2 tahun sambil sekolah. Tahun ketiga dan keempat itu saya juga bekerja sebagai programmer di sana, di hire di sana. Nah, lalu setelah saya pulang, saya lulus, saya bawa outsourcing-nya dari mereka ke sini. Ini tahun 2005 loh. Yang katakan kita bisa, artinya lebih dari 10 tahun lalu ya. Nah, permasalahannya waktu itu selama 2 tahun saya jalankan outsourcing itu, permasalahan utama adalah kembali di bahasa. Kembali di bahasa. Iya, bukan bahasa programmer ya. Wow, kalau orang-orang anak-anak kita itu kadang-kadang nggak usah ngomongin C, nggak usah ngomongin Java, assembly aja kadang-kadang udah bisa gitu. Anak SMA kan begitu. Confirm kalau itu confirm ya. Confirm, kita udah oke. Tapi bahasanya. Tapi kalau bahasa, katakan kita bicara bahasa yang sudah kita belum bicara kepada bahasa yang paling jamak di dunia yaitu bahasa Mandarin ya. Kita bahasa Inggris saja lah kita biasa berinteraksi. Yang namanya sebagai programmer itu kan biasa ada apa requirement-nya, ada tech docs-nya, ada apa spec tech-nya segala macam. Itu kan ya ini loh hasil yang kita harus ini, output-nya ini. Nah, kadang-kadang bahasanya itu kalau kita kan mungkin kalau buat jual beli atas bawah itu up down itu udah cukup. Tapi kalau misalnya ada bahasa spek misalnya untuk spek UI ya UX-nya this text is above the line gitu kan, margin 0.5 px kayak gitu-gitu ya kan. Nah bahasa above, cari dulu above itu apa kan gitu. Tapi bukan bahasa diplomasi kan, itu bahasa teknis ya. Bahasa teknis. Nah kadang-kadang seperti itu. Belum kita bicara masuk ke digital marketingnya, negosiasinya, ya kan. Lalu kalau misalnya hanya cuman menggunakan platform yang sudah ada, misalnya Odesk atau apa, ya mungkin mereka sudah ada form-form buat isi ya. Tetapi kan email perlu laporan segala macam. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada kata-kata yang baik antara dua pihak, maka tidak akan terjadi kolaborasi. Kan begitu, komunikasi dulu. Oke, Pak Nur melihat ini gimana? Ini kan Pak Nur juga salah satu akademisi ya yang notabene-nya sering ketemu mahasiswa ya. Nah, ini mereka ini bisa nggak, ada harapan nggak di skillnya di up begitu sehingga mereka menjadi potensi digital yang luar biasa? Saya pikir tergantung kita sebenarnya. Kalau kita memang mau drill mereka, menjadikan menjadi satu kurikulum yang khusus untuk seperti yang Pak Adi tadi bilang, saya pikir bisa kita upkan ya pengetahuan mereka. Cuman dari kita ini mau tidak gitu loh. Jadi mungkin kita buat satu satu mata kuliah ya yang khusus untuk mengupgrade daripada mereka dengan bahasa-bahasa daripada digital. Oke. Nah kalau itu kita bisa lakukan, nah ini pasti mereka dengan mau tidak mau kan mereka harus belajar. Atau kita cemplungin aja kali ya. Ya. Cemplungin aja di sebuah ekosistem dunia begitu. Kan Bali kan semua orang bisa datang ke Bali, orang-orang luar bisa datang kok. Bisa deh kita lakukan begitu. Makanya saya bilang seperti orang Pak Aldi ini harusnya bagus kita hire gitu. Hire untuk mengupgrade kan.
upgrade supaya kita cari beberapa orang dulu di upgrade. Nah ini menjadi nantinya bisa menyebar kemana-mana untuk sebagai bisa. Tapi kalau prospek udah cukup jelas ya, artinya mereka kita iming-imingin prospek itu supaya mereka bisa belajar bahasa. Ya, gitu. ya kan bisa juga misalnya nanti kalau misalnya mereka berkumpul lalu ada kan tidak harus semua dimiliki, dalam arti 4 orang ini tidak harus semuanya memiliki keahlian sama. Satu bisa menjadi UX expert, satu bisa jadi untuk frontnya, satu buat backnya, satu urusan bahasanya. Jadi kerjanya dia terima dokumen dari luar, dia translatekan. Tapi dalam arti begini, itu kan akan ada jeda. Dan jeda ini kalau misalnya dokumennya segini, kan butuh waktu lama. Ingat, Presiden Jokowi pernah ngomong, pemenang di dunia ini hari ini bukan yang hebat, tapi yang cepat. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan dasar bahasa itu, bagaimana kita bisa cepat? Kenapa kemudian saya salah satu outsourcing terbesar dunia dan sampai hari ini sampai menjadi salah satu orang terkaya dunia itu kan Infosys itu kan di India, di Bangalore. Ya karena mereka memang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris walaupun kalau ucapan gak jelas juga. Iya kan? Tetapi secara dokumen, Secara dokumen ya. Oke, iya siap. kan? Itu mereka fase gitu. Nah, kalau kita tidak mau mengadopsi bahasa itu, pilihan lain adalah bahasa Indonesianya kita sebarluaskan. Itu juga sebenarnya potensi loh, banyak juga orang-orang Indonesia di perusahaan-perusahaan yang besar, bisa nggak kita connect ke situ. Jadi banyak lah. Tapi kembali kepada pokok bahasan bahwa yang Bali Digital Island ini, menurut saya itu adalah salah satu yang ini. Jadi bukan hanya soal tadi dagang, ya kan, tetapi sudah bisa mulai, ya tidak harus sempurna, tapi mungkin mulai belajar bahasa yang lebih formal untuk laporan, untuk komunikasi dan lain-lain. Jadi itu bisa diupayakan Pak ya dari teman-teman komunitas itu ya. Ya, jadi ada gerakan yang masif gitu maksud saya. Selain dari akademisi ya Pak Andi untuk memformulasikan kurikulum yang tentu bisa menghasilkan atau menggenerate anak-anak mahasiswa yang bahasanya fluent tetapi teknikalnya juga mumpuni, kan ini kan jadi PR Pak. Sudah tentu output dari perusahaan perguruan tinggi ini kan bisa menghadirkan talent-talent yang bisa go global ya. Jadi mereka bahasa Inggrisnya bagus kan gitu, kemudian teknikalnya tentu terus upgrade sehingga akan menghasilkan devisa negara yang luar biasa. Di entah basisnya Eropa, basisnya Amerika, basisnya Asia kan itu. Nah, sehingga bisa mereka berkarya di Bali, berkarya di Tegal, berkarya di mana saja, tapi bisa masuk gitu Pak. Betul. Iya. Jadi sudah borderless world ya. Jadi dimanapun kita bisa berkarya gitu kira gitu. Menarik Pak. Nah, sekarang ini juga lebih menarik lagi nih. Mas Ardi kan basisnya di programmer dan sekolah di USA gitu ya. Terus ceritanya gimana masuk birokrat ya. Tapi alasannya tadi kan bakti negara nih. Nah, kadang-kadang anak-anak kita justru melupakan itu gitu loh. Ya. Pokoknya ada omset, mereka di hire sama perusahaan asing pun is okay, mereka pergi gitu. Nah, ini unik nih Mas Ardi yang kok nggak kerja di perusahaan asing aja gitu. Nah, kan kita bisa dapat inspirasi nih. Berarti negara-negara ini masih perlu ya maksudnya. Ada sesuatu. Jadi saya kan di Amerika mulai SMA. Lalu dengan kebiasaan kita sebagai seorang murid di Indonesia di SD dan SMP yang sangat nurut dengan guru, ya kan. Kalau kita kan guru SD zaman SMA kan, apalagi sanawiyah, yang namanya ustadz itu kan luar biasa kan. Pegang penggaris. Amin Waktona. Saya masuk di Amerika, saya melihat bahwa saya yang rata-rata di Indonesia tuh rata-rata lah prestasinya. Datang ke sana saya bisa lompat menjadi salah satu yang terbaik di SMA itu. Saya dapat beasiswa, kuliahnya dan lain-lain. Hanya karena saya menjalankan kultur saya sebagai orang Indonesia di negara itu. Jadi saya dibandingkan anak-anak ya orang luar ini, saya merasa sebenarnya nggak ada perbedaan antara saya. Saya tidak lebih pintar dari mereka tidak tidak lebih hebat dari saya. Lalu makan juga sama karena di kantin.
Tetapi kultur saya sebagai orang Indonesia yang nurut sama dan mendengarkan guru ternyata bermanfaat. Kembali kemudian saya laksanakan itu di zaman kuliah. Ternyata lawan saya bukan orang Amerika. Nomor 1 orang Tiongkok. Rajinnya luar biasa. Saya datang jam 7, mereka jam 6.30 mungkin ya kan. Padahal katakan mulai kuliah itu jam 8. Oke. Lalu kemudian orang Eropa Timur. Rumania, baru orang India. Jadi ternyata India juga nggak terlalu hebat-hebat amat, tetapi mereka punya koneksi yang luar biasa di jaringan Silicon Valley, ya kan? Hari ini kan coba lihat untuk Alphabet, CEO-nya, ya kan, India. Nah, jaringan itu terpakai. Nah, apakah itu bisa dikorelasikan dengan negara kita ini harus menyiapkan orang-orang seperti itu, Mas? Saya akan kembali ke situ. Jadi dalam arti saya merasa bahwa sebagai orang Indonesia, saya nggak kalah. Sebagai orang Indonesia kita nggak kalah. kalah. Oke. Lalu saya kembali ke Indonesia dan memahami, ya kan, dalam 2 tahun saya menjalani outsourcing itu, kenapa kita kalah? 2005 sampai 2007 saya menjalani perusahaan outsourcing. Outsourcing itu artinya ngerekrut orang-orang itu ya? Iya, jadi di Bandung, udah tahu kulturnya ya? Iya, orang Indonesia yang itu codingnya hebat, tetapi kenapa kita kalah? Karena kita tidak memperhatikan soal bahasa itu. Lalu infrastrukturnya memang tidak bisa swasta yang menyediakan, harus pemerintah. Harus negara ya? Karena itu maka Mas Andi berkontribusi ya? Makanya saya mulai masuk, mulai merempet sampai ke sini gitu. Nah, saya pengalaman 2007 sampai 2009 saya di DPR sebagai staf ahli. 2009 sampai 2014 saya staf khusus menteri, jadi di eksekutif pusat. Lalu 2014 sampai 2017 saya di BUMN. Oke. 2017 sampai 2019 saya swasta. Lalu 2019 sampai sekarang saya di daerah. Jadi kalau bisa dibilang saya punya pengalaman legislatif, eksekutif pusat, BUMN sama eksekutif daerah. Saya mulai bisa melihat permasalahan utamanya memang kultur ya. Kultur kita ini terlalu terbuai dengan nikmatnya tinggal di Indonesia. Nikmatnya tinggal di Indonesia. Gak perlu mikirin kalau misalnya hujan salju kita mati kedinginan. Gak usah mikirin cuaca yang kepanasan kita nggak ada air. Kan Negeri gitu. sorga. Kita ini kan benar-benar di surga gitu. Akhirnya terlena gitu, Mas? Akhirnya terlena. Jadi akhirnya kembali ke satu kata terlena itu, perseverance kita kurang, struggle kita kurang. Ketika menghadapi masalah, ya sudahlah, serahkan saja padanya dia. Tapi kan pemerintah sudah mulai menggiring untuk masalah transformasi digital itu, Pak ya. Jadi apakah sudah sampai ke sana? Dari Provinsi Bali kan sudah menggaungkan transformasi digital. Apakah masih kurang gitu, Pak? Gimana, Pak? Ya, memang Pak Andi, Pak Anwar, hal yang sudah bangun itu kan pertama memang aspek kompetensi teknis masuk dalamnya bahasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Yang ketiga ini yang tadi omongan Bapak Adi itu merasa agile nih, kelincahan gitu. Budaya apa adanya, budaya segini aja cukup itu harus dirubah. Transformasi mental, transformasi digital itu harus berbarengan Pak Andi. Sehingga menghasilkan tadi orang yang punya kompetensi yang kuat, punya integritas, dan yang ketiga dia punya agile yang kelincahan yang luar biasa. Dan itu sudah dilakukan sama pemerintah kan? Sudah, cuma kan harus match Pak dengan peradaban masyarakat yang men-switch mental itu. Jadi membangun bangsa ini memang harus ke arah membangun peradaban. Tapi kalau kita lihat teman-teman kita di birokrat, Pak, apakah sudah mindset digitalnya udah Tanya ke beliau nih, ketemu seperti nggak? apa nih? Pak Nur nih yang mungkin baby boomers nih, Pak. Jadi zaman-zamannya Pak Nur nih, beliau ini sudah mengarah ke sana nggak, Pak Nur? Mindset digital nih, Pak Nur? Kalau saya rasa belum. Belum, Pak. Belum. Menurut saya belum. Jadi masih ada perjuangan panjang Masih ya? perjuangan panjang. Cuma kita mesti mindsetnya mesti dirubah dulu. Kita mesti satu mindset, yang kedua culture itu yang kita mesti. Kultur tadi ya? Ya, mesti kita robah. Kalau nggak bisa kita robah, sulit untuk kita ini. Seperti Pak Hadi tadi bilang, kita lu terlalu enak dibuai. Tapi kan ini kita nggak ada waktu, Pak.
percepatan zaman ini kan terus bergerak, apalagi teknologi loh. Ya di sini harus bersifat pemaksaan. Keren tuh. Iya, kalau nggak ada bersifat pemaksaan nggak akan jadi. Pemaksaan dan berikan contoh, baru jalan. Karena kalau kita nggak sedikit maksa, dulu waktu kita lihat waktu zamannya Orde Baru, bagaimana zaman Orde Baru itu kita itu petani itu harus pakai pupuk non organik, harus itu zamannya dulu harus dipaksa. Nah kalau petani nggak mau bisa-bisa mungkin dibekot kan itu. Ya, mudah-mudahan jalurnya Mas Ardi ini bisa sedikit maksa ke government untuk bikin regulasi gitu ya, supaya anak-anak kita dikondisikan untuk bisa bersaing gitu kan. Bisa sekali Ya, kan? tapi itu dalam skop Tegal dulu. Ya mungkin pilot projectnya di Tegal dulu. Tegal dulu bisa. Dan kita marketnya lokal dulu nih, ya kan, kita mau mengakuisisi image dari pemerintah kan dari lokal dulu. Gitu. Sebenarnya salah satu yang saya pelajari juga setelah masuk di pemerintahan seperti ini ya. Kemarin saya kan hadir di sini di Bali ini kan hadir di acara subnya G20 ya, yaitu Ocean 20. Di mana saya sebagai wakil bupati yang ada wilayahnya yang pantai, lalu saya juga sebagai ketua himpunan nelayan di Tegal, saya memberikan masukan kepada pemerintah pusat juga. Program-program yang ada di Indonesia ini seringkali kita sebagai pelaksananya kebingungan dengan aturannya yang mana sih yang sebenarnya yang mau dijalankan. Kembali ke regulasi ya. Iya, makanya begitu banyak peraturan yang overlap ya kan gitu. Makanya kemarin ada diajukan Omnibus Law itu sangat membantu sekali sebenarnya untuk beberapa urusan gitu. Tetapi kan kemudian masih mandek di masalah konstitusinya kan gitu. Sehingga tetapi itu kan adalah sebuah effort dari kita pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kan sisa-sisa ya dari banyak masalah di masa lalu. Yang mau tidak mau ya kan Presiden Jokowi sudah mengatakan ya sudah saatnya kita berubah kan begitu ya. Tadi disampaikan sama Pak Andi udah nggak ada waktu. Gak ada waktu ya. Terus berarti kan kita ngomong akselerasi nih kan. Oh iya harus. Ya, mulai dari mana nih, karena kan banyak sub yang harus kita pikirin. Saya rasa mulai dari sebuah podcast seperti ini, andai kata ada 1.000 konten kreator ya dengan konsep seperti Anda ini ya kan melakukan diskusi-diskusi selama 1 jam yang namanya sebuah revolusi itu kan pasti dimulai dari sebuah pembicaraan. Iya kan? Ya. Saya ingat kan dulu di Vienna ya kan di Austria itu ada sebuah kafe saya lupa namanya apa, tapi di situ berkumpul para filsuf, para apa semua kan di situ berkembang ide gitu. Nah, urgensi ini tidak bisa hanya datang dari top down, tapi juga harus bottom up. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa di sini, ya kan saya ada ribuan, 6.000 lebih mahasiswa di sini. Tolong para akademisi di sini, tolong dikritik supaya mereka juga resah. Ada pain passion ya. Iya, jadi maksudnya, waduh ternyata gitu kan. Nah, itu kan melalui KIS seperti ini, komunikasi, informasi dan edukasi seperti podcast seperti ini. Makanya saya dalam segala kesibukan yang ada, ketika diundang podcast oleh beliau Pak Nur ini, saya bilang, saya siap hadir. Karena kan ini syiar Pak. Nah itu ya kata-kata itu yang saya suka itu syiar. Tapi Pak Nur, masalah Nadine ini ya, korelasinya dengan bangsa gimana Pak? Khususnya teman-teman di Bali ini. Ya kalau kita ini kan sudah jelas bahwa kita ini kan di himpunan pengusaha Nadine. Target kita itu bagaimana pengusaha Nadine ini kelasnya harus naik. Gitu. Jangan nanti kelasnya tetap rendah, terus kita naikkan tingkatnya. Itulah target kita kan. Sehingga membawa impact buat masyarakat luas. Iya, itu ya kita enakan. Nah, apalagi beliau udah jadi bendung kan, bisa supporting yang cukup besar kan. Bila perlu nanti dari Tegal kita bawa apa yang bisa kita bawa ke sini kan gitu. Betul. Itu yang harus kita harapkan. Jadi karena selama ini gini, 46% itu bangsa Indonesia ini itu warga Nadine. Jadi harus memberikan contoh. Ya, ini satu power yang cukup besar nih. Nah kalau masih di kelasnya masih di bawah,
46%. Wah, ini harus kita naikkan. Nah, ini tugas-tugas beliau ini nantinya. Bagaimana meningkatkan daripada pengusaha-pengusaha nahdiyin, baik peningkatan pendapatannya, peningkatan pengetahuannya, peningkatan wawasannya, sehingga perilakunya juga nanti bisa di-upgrade gitu loh. Saya merasakan sekali ya. Saya ini kan SLTP-nya saya di MTS, bukan di SMP kan, Madrasah Sanawiyah. Dengan saya background seperti itu saja, saya bisa melihat bahwa banyak teman-teman saya sekarang seangkatan yang masih dengan kultur Nahdlatul Ulama itu banyak sekali yang masih bingung dalam arti menghadapi tekanan globalisasi ini kan gitu. Saya terpikirkan bagaimana teman-teman saya yang sekolahnya salaf gitu loh, yang tidak mengambil pendidikan formal gitu. Nah, disitulah menurut saya porsinya HPN ini, Himpunan Pengusaha Nahdiyin itu disitulah. Jadi sebagai saya bendum di Dewan Pengurus Pusat HPN, tugas saya adalah mencarikan cara jalan yang terbaik untuk para Nahdiyin yang memang kulturnya tidak bisa seperti orang Barat misalnya kayak gitu kan. Kita ada harus nurut sama kiai, ya kan, kemudian P-nya oke, pengusaha, tapi kita ini yang pengusaha yang memiliki moral, ya kan, yang memiliki pegangan agama, Quran dan hadis kan gitu, sehingga tidak bisa katakan bersaing dengan mereka yang menghalalkan segala cara. Nah, artinya kan harus ada sebagai prototipe ya, Pak Nurni. Pak Nurni kan ketua HPN Bali ya kan. Kenapa nanti tugas kita di DPP adalah menyiapkan jalur, katakan mau ekspor atau misalnya mau yang dikelola apa ya kan, tetapi pada akhirnya yang menjalankan di daerah, karena daerah yang memahami karakteristik dari Nahdiyin di daerah itu. Oke, kalau terkait dengan ini Pak Ardi, proyek-proyek yang bisa disinergikan dengan anak-anak muda ya kan, yang notabene mereka masih rentan ya kan, bahkan ada fresh graduate yang belum bisa apa-apa. Ini kan kira-kira peran HPN, apalagi peran Mas Ardi sebagai akselerator anak-anak muda lah, itu kita harus seperti apa ya? Ya, karena mereka belum ada bekal apapun ini. Ada satu hal yang kita cukup banyak membahas ini di Tegal ya, karena kan salah satu kita kan menghadapi bonus demografi. Okay. Tegal itu salah satu yang sekarang 49% dari penduduknya sudah di usia produktif. Jadi saya selalu bilang gini, saya merasakan sekali, saya menjadi staf khusus umur 26 tahun dulu, menghadapi eselon 1 yang sudah mau pensiun kan. Kadang komunikasi antara mereka dengan saya itu ada gap, ya kan. Nah, kita sebagai orang tua alangkah bijaknya kalau kita bisa yang turun dengan bahasa mereka, bukan ngalah, tetapi kita mendatangi mereka gitu, menyesuaikan dengan gaya bicara mereka gitu. Karena kalau kita berharap mereka ngikutin kita, ya dari pengalaman umur aja udah jauh, Pak, ya kan. Mungkin terpaut saya dengan fresh graduate terpaut 20 tahun, kan begitu ya. Nah, kita perlu komunikasi dengan ini. Makanya di banyak urusan sekarang di Pemda Tegal itu kita sudah komunikasinya ya tidak hanya pakai banners saya sudah main TikTok, Pak. Saya nggak pernah tahu itu. Akhirnya saya joget-joget juga, Pak. Kapolres, Dandim, saya itu joget-joget, Pak. Karena ketika ada pesan yang mau disampaikan, ya kan, dan kepada anak-anak ini kita harus meet them halfway. Kalau bisa kita meet them where they at gitu. Nah, jadi menurut saya yang terbaik adalah ya kita makanya harus dibangun, Pak, kegelisahan itu. Urgensinya harus datang dari situ supaya agility, dan kampus ini kan menurut saya kan adalah sebuah safe space untuk eksperimen ya gitu. Nah, sehingga besar sekali kontribusinya terhadap itu. Jadi mungkin langkah konkretnya adalah ya disambut. Jadi dari pengajar juga tidak hanya di acara formal, tapi juga datang dan memberikan
inilah. Ya, jadi teman-teman di Bali sih sudah mulai, tadi saya sampaikan adalah komunitas ataupun apa ya, menginisiasi Bali Digital Island ya. Itu memang kita kondisikan sebagai komunitas di mana anak-anak muda ini berkreasi di dunia digital ya. Termasuk ada co-working space, co-living space, kita ada inkubasi ya. Bahkan kita ngundang angel investor, ada VC juga, bahkan kita ada pitching di situ. Kita komparasi dengan produk apps dari luar, pokoknya dia berkolaborasi lah. Nah ini pertanyaan penting lagi, ini kan masalah kesiapan anak-anak kita ini untuk masuk ke situ. Oke, kita udah upayakan dari kampus ada kurikulum dan sebagainya, ada pemaksaan dan sebagainya, itu bahasa dan sebagainya. Bahkan pemerintah pun kita udah sounding ya kan. Nah, tadi Mas Hadi bilang ada gap antara anak muda dengan pemerintah ya kan. Mungkin Pak Nurjadi sampaikan mindset digitalnya dari pemerintah ataupun dari orang-orang di old man masih agak jauh ya kan. Nah, ada yang lebih penting lagi Pak. Jadi mereka akan menghasilkan sesuatu produk. Misalnya mereka kumpul di suatu tempat menghasilkan sebuah produk. Cuman kita head to head dengan perusahaan-perusahaan gede yang sudah leading. Contoh nih, kita sampai sekarang pun kita belum punya search engine loh, ya kan? Cloud computing ada beberapa nih, tapi ada kegelisahan juga. Data gua taruh di situ. Gitu kan. Kita kemana-mana di map sama GPS nih, ya kan, sama vendor. Gitu. Nah, produk kita yang taruhlah yang berdaulat gitu loh, Mas Ardi, yang bisa kita banggakan. Karena kita sudah berkumpul, jangan sampai produk itu keluar kita nggak dapat apa-apa. Saya sudah sempat banyak tapak soal ini untuk mikirin soal itu ya kan. Saya menemukan solusinya begini. Pertama, jangan dilawan. Jangan dilawan ya. Anda pakai motor, Anda pakai tank, Anda lawan. Sekarang ya jelas nggak mungkin. Oke. Tetapi yang kita lakukan adalah kalau kita tidak bisa melawan, kita mundur. Bisa nggak kita kolaborasi? Kita cari jalan supaya kita jadi bagian dari situ. Ya. Salah satu exit strategy dari startup itu adalah acquisition. Ya kan, dia berinovasi, membuat sesuatu yang kecil yang sangat spesifik, mencari air minum, titik air minum yang pH-nya 8, sekian gitu misalnya. Atau saya semalam ketemu dengan salah satu dia itu predictive analytic. Semalam saya ketemu dari B20. Jadi dia memprediksi perilaku seseorang berdasarkan histori browsernya. Yang kemudian nanti dijual untuk nah itu dia bikin. Harapan dia, exit-nya dibeli sama yang besar. Nah, bisa nggak kita kolaborasi? Itu salah satu topik kolaborasi ya? Dijual ke mereka berarti? Iya, kan nanti kita jual. Kalau tidak bisa, ya kan, kita tiru. Tapi secara kecil. Secara kecil. Jadi misalnya Google, kata kita besar untuk search engine, Google kan tidak punya yang bahasa Bali. Tok saja gitu loh. Bisa nggak mungkin itu. Jadi hyper spesifik. Main hyper spesifik. Gitu. Karena jadi marketnya memang sangat kecil. Tetapi pasti ada monetization, pasti ada ketika ada kebutuhan itu ada kesempatan. Kan pengusaha begitu ya. Malah kalau pengusaha kadang-kadang ada masalah ada kesempatan. Kalau nggak ada masalah nggak ada kesempatan kan gitu. Tapi pasti carilah yang hyper spesifik. Menurut saya begitu. Nah, tapi tidak bisa saya ulangi lagi, tidak bisa swasta berdiri sendiri. Pemerintah harus ikut andil karena harus dilindungi Pak. Makanya kemudian saya sangat menyambut baik itu kita sekarang Haki ya kan sudah mulai digalakan. Lalu ada rencana Haki bisa digadaikan tapi kan belum ya. Belum. Tapi pemerintah kita sudah mulai ke sana Pak Nur. Pemerintah daerah khususnya itu mensupport supaya kedaulatan digital kita ini betul-betul terwujud gitu. Apakah sudah ada roadmap ke sana teman-teman kita di government Pak? Kalau sekarang di government sudah mulai ya. Cuman permasalahannya penempatan orang-orangnya itu yang belum, sehingga belum bisa berjalan secara maksimal. Nah ini harus kita dorong. Padahal kita kelebihan bonus demografi, nggak ada orang, gimana nih? Kontraproduktif ini Pak. Benar, banyak orang di sini. Cuman penempatannya orang itu. Ini yang
banyaknya orang bonus demografi itu bisa menjadi bencana demografi kalau kita tidak sesuai dengan penempatannya. tidak bisa menyiapkan. Gimana teman-teman komunitas ini menyiapkan pasukan ini, Pak? Ya sebenarnya kan kita menghadapi gap ya, gap peradaban, gap kompetensi, gap masalah budaya kerja dan sebagainya. Nah ini kan memanage gap ini kan harus bersama-sama antara stakeholder, government, kemudian masyarakat, akademisi, profesional, kemudian juga para pengusaha. Nah, sehingga hand in hand kolaborasi ini akan terjadi sinergi, tetapi harus punya goal atau settingan yang jelas. Jadi kita memang harus bangun ini pengalaman Pak Andi, bangun roadmap 5 tahun tuh seperti apa bangsa ini dalam rangka transformasi digital ini. Memang BI kan sering menyampaikan kita harus optimis, kita goal digital, transformasi digital seperti apa di masyarakat realnya gitu kan gitu. Nah sehingga kita yang ngobrol seperti ini kan mari kita menggugah kepada stakeholder ini agar membangun roadmap itu jelas, sehingga selama 5 tahun mau ngapain nih, 10 tahun ngapain nih, 15 tahun ngapain ya, setahun pertama nih apa, sehingga jelas. Nah sehingga masyarakat tuh jelas, oh ini akan dituju tuh ini, sehingga kita menjadi Ada time schedule-nya. Ya ada time schedule terbuka menjadi suatu hal yang bisa dikerjakan secara kolektif Pak Andi, tidak parsial gitu ya Pak Andi. Ya. Lalu juga kita pahami baik lagi ke tadi yang soal komunikasi, informasi dan edukasinya itu. Attention span anak-anak kita ini sangat pendek loh hari ini. Mereka sudah terbiasa katakan reels, Instagram, TikTok dan lain-lain itu kan tanya 5 menit lalu Anda lihat apa? Lupa. Lalu ingat loh kebiasaan kita untuk membaca itu kan rendah juga. Literasi kita rendah. Nah, kemauan orang untuk mengikuti podcast seperti ini panjang secara komprehensif juga nggak banyak gitu. Jadi memang nanti akhirnya kan dari editor harus melakukan tidbits ya kan kayak gitu kan. Betul. Nah itu kan adalah cara kita untuk menyambut itu. Nah jadi jangan sampai kita mencoba dengan niat baik menyiapkan penempatan orang yang baik, tempat disiapkan bagus, orangnya dididik, tetapi komunikasi kita dengan mereka nggak masuk kan gitu juga. Iya, memang PR yang cukup luar biasa ya, khususnya masuk ke era digital 4.0, apalagi masuk ke 5.0 kan. Nah, sekarang kan tinggal eksekusinya bagaimana nih Mas Ardi? Karena kita sudah mau coba menggagas ini, mengangkat ini ya kan ke kalangan birokrat, ke kalangan teman-teman pengusaha, ke kalangan teman-teman komunitas ya kan. Tinggal nanti harus muncul sebuah gagasan yang konkret kan begitu. Ya kalau untuk urusan digital memang pada akhirnya harus benar-benar mereka yang sudah terdidik dengan spesifikasi tertentu itu ya. Nah misalnya kita bisa ke depan ya nanti salah satu ide yang bisa dilakukan misalnya kita kerjasama MOU antara ITB Stikom dengan kami HPN, di mana produk-produk UMKM kita ya kan yang banyak pengrajinnya kan jaringan HPN seluruh Indonesia. Bisa dibuatkan untuk digital marketingnya oleh anak-anak ini ya kan. Kita katakan bayar kepada anak-anak ini dengan harga yang masih tidak terlalu tinggi kan gitu, karena ini juga masih entry level, ini juga masih UMKM ya kan. Tetapi karena jumlahnya banyak volume ya. Iya kan. Ini bisa ini. Saya selalu bilang Pak Nur, mohon maaf. Kita di NU ini ya kekuatannya itu adalah di jumlah Pak. Jangan berantem di kualitas. Pendidikannya susah karena pendidikan kita fatsunnya kan barat. Sementara banyak orang kita yang pesantren salaf. Ya. Udah jelas gapnya dah. Gapnya. Ya kan. Lalu apalagi soal bahasa. Kita lebih banyak bahasa Arab Pak. Ya kan dibandingkan katakan bahasa Inggris atau Mandarin. Ya udah gap lagi. Tetapi kalau jumlah nggak bisa dilawan. Jadi kalau jumlah, bagaimana cara memanfaatkan jumlah dengan baik? Ya dengan cara bersatu, berkolaborasi. Kalau manusia kan harus tambah satu tidak dua Pak. Iya. Tapi kadang populasi itu dijadiin pasar gitu loh kan.
Ya, nggak atau pasar itu harus ya kita... itu sudah natural. Saya juga sebagai pengusaha mencari yang kalau saya jualan di gang orang nggak ada lewat ya percuma. Kalau itu kan natural, itu kan udah hukum pasar. It's okay. Tetapi selain kita menjadi pasar, kita juga secara aktif menjadi supplier. Gitu. Saya pasti dong beli beras dari orang. Oh, saya nggak punya sawah, kan gitu. Tapi bagaimana Anda katakan ini di G20 ini kan negara Arab, negara Eropa, negara Barat, dan Indonesia. Ya saya punya apa? Nah, bermain di jumlah aja itu. Jadi apa di IT yang sangat membutuhkan jumlah manusia banyak? Kan gitu aja, simple. Ya, betul. Memang kadang-kadang teman-teman kita di teman-teman komunitas IT itu kan bisa memproduksi sebuah teknologi, taruh begitu, memproduksi sebuah apps kayak gitu. Tapi kadang bisnis modelnya kurang tajam nih, ya kan? Nah ini perlu juga ada support dari kawan-kawan pengusaha. Karena kita bisa coding nih, tapi setelah kita ngomong monetize-nya gimana nih? Nah kadang-kadang mereka ngeblank nih. Nah ini perlu juga ada inspirasi baru dari teman-teman pengusaha, termasuk mengantarkan mereka ke pasar, ya kan? Bahkan mungkin funding, gitu Pak. Ini ada motivasi ke sana nggak, Mas Ardi? Ya, jelas dong. Kan saya di bagian bendahara, Pak. Jadi, makanya kenapa kemudian saya memilih untuk fokus kepada jumlahnya ini banyak. Dalam arti resiko ketika ditanggung bersama itu pasti lebih rendah, kan begitu misalnya kita kan sudah ada OJK sudah mengeluarkan untuk crowdfunding ya kan begitu. Bagaimana saya membutuhkan dana katakan 100 juta ya. Lalu saya nanti bisa bagi hasilnya berapa kan gitu. Dari apps modelnya seperti apa. Ya presentasikanlah kepada warga Nadir ini. Berarti HPN bisa jadi angel ya? Ya, angel investor ya? Jelas bisa Pak. Jelas bisa. Karena kan itu sistem koperasi sudah ada, sistem betul. Banyak ada berarti. Tapi fokus kepada jumlahnya dulu. Misalnya apps-nya kita bikin ratusan apps, satu orang bikin 100 apps ya kan, semuanya diupload dengan fungsi yang mirip tapi berbeda-beda. Misalnya satu karakternya seperti ini, seperti itu. Nah, tetapi mereka berkolaborasi dalam satu koperasi. Jadi super apps gitu ya? Nah, bukan Pak. Belum ya? Lihat mana yang paling bagus. Kan dari 100 ini mungkin nanti 80-90% mati, nggak ada yang download. Mungkin ada 10 yang berhasil. Nah, yang bikin 10 yang berhasil ini dapat bantuan dari 80 programmer yang mati. Dia gabung sini lagi. Lalu jadi kan diseleksi alam kan. Kan itu bisa. Itu main jumlah Pak. Everybody have their own idea, berkumpul dalam satu account developer, keluarin aplikasi. Tapi sudah ada perjanjian bahwa keuntungan bagi bersama. Itu diatur nggak di IDRT APN atau visi APN ke sana Pak? Jadi mengkolaborasikan teman-teman untuk dikembalikan ke mereka lagi gitu? Ya ada. Nanti makanya saya mengusulkan nanti kita harus buat bentuk kooperasi APN. Supaya ini bisa kuat. Kalau kita nggak bisa bentuk koperasi, percuma. Ini koperasi kita bentuk, nanti ini bisa membuat satu pertama ide untuk menyatukan yang besar tadi, orang-orang yang banyak, kemudian nanti bisa membuat satu modal yang kuat nanti bisa membantu yang ini, dan ini bisa bergulir terus-terusan. Ini kerjanya Pak Ardi nanti sebagai bendahara umum. Ya, luar biasa Pak Nur, Mas Ardi, Pak Yusar. Kita udah di penghujung acara. Jadi para pemirsa sekalian, penonton sekalian, sudah banyak hal ya yang kita akan bahas. Tapi yang jelas harapan kita adalah ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Dan apa yang kita katakan hari ini adalah sebagai aksi nyata, begitu ya. Terima kasih. Kita akhiri podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Jaya. Terima kasih Pak Yusar. Terima kasih. Mantap.